فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita dapatkan adalah hadis Ibni Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tabi'ud dinara bid-dinaroin wala adirhama bidirhamain wala so' biso'ain. Kemudian wa ma rawahu Daruqutni an Anas, dan mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni Irak. Taib. Karena apa? Mereka perajut katun, keluarga beliau itu. Darqatan. Dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma wuzina mislan bimisl nau'an wahidan, sesuatu yang ditimbang itu adalah harus semisal ukurannya, yaitu ini umum, baik itu 6 barang ribawi ataupun yang lain, asalkan memang dia itu adalah barang yang dinilai secara beratnya, maka kalau diperjualbelikan harus semisal. Kalau dia nau'an wahidan, kalau jenisnya itu sama. Wa makil fa mislu dzalik. Demikian pula barang yang ditakar, dilihat isi padunya, dilihat volumenya itu. Maka semisal itu pula hukumnya. Kalau barangnya sama, maka harus semisal. Ini dalil yang mereka pakai. Fa idza ikhtalafan nau'an fala ba'sa bih. Kalau dua jenisnya, jenis yang dijual dan dibeli itu berbeza, maka tidak mengapa kalau ukurannya tidak sama. Disebutkan dalam catatan kaki ini dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dari Ahmad bin Muhammad bin Ayyub, dari Abu Bakar bin Ayyas, dari Rabi' bin Subaih, dari Hasan, dari Ubadah. Taib. Dan juga dari Hasan bin Malik marfu'an. Sementara kata beliau Rabi' bin Subaih disikohkan oleh Abu Zur'ah dan lain-lain, tapi sejumlah ulama mendoifkan dia. Hanya saja yang jadi masalah di sini Ahmad bin Muhammad, siapa tadi? Ahmad bin Muhammad bin Ayyub, dia soduk, tetapi untuk riwayat kepada Ar-Rabi maka hafalannya buruk. Berarti apa? Dhaif. Kita kembali ke atas dulu. Qal wa qad allaqal hukma bismi ta'am. Yang belum selesai tadi di atas ya. Qal fa'tabarahuna bil kail awil wazn fil jinsil wahid li tahaqquqil illah. Maka di sini Nabi SAW, seandainya hadisnya sahih, beliau menilai iktabar, menilai menilai takaran atau timbangan pada jenis yang sama. Karena ilahnya itu sudah serupa. Ya, ilah alasan dari barang yang dibeli dengan barang yang dijual itu sama. Sama-sama ditakar mungkin, atau ditimbang, atau sama-sama mat'um berupa makanan asasi, atau muddakhar, yaitu apa? Barang yang disimpan. Tipenya adalah tipe disimpan. Seperti beras. Nah, beras gabungan dari beberapa perkara. Wa dhahaba Syafi'i ila annal illah at-ta'mu wal jins. Taib. Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya alasan 6 barang ribawi itu memiliki hukum khusus. 6 barang ribawi tapi selain emas dan perak tentunya. Yaitu apa? Ta'am. Memang dia adalah makanan asasi, wal jins, dan jenisnya harus sama. Untuk dikatakan apa? Harus mislan bimisl. Wal illata fi adz-dzahabi wal fiddah, dan bahwasanya illah ribawiyah pada emas dan perak adalah kaunuhuma samana ini lil asya, sebagai alat tukar menukar, sebagai uang untuk berbagai perkara. Karena uang masa lampau memang dengan emas dan perak. Baik. Fayahtasul hukmu bihima, maka hukumnya khusus untuk itu saja, untuk hima, ini kembali ke emas dan perak ya. Wa dalilu ala dzalika ma rawahu Muslim. Dalil tentang masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya apa? Bukan Imam Syafi'i berarti meriwayatkan dari Imam Muslim, bahkan Imam Muslim yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Cuma hadisnya ini. An Ma'mar bin Abdullah
dengan sanadnya sampai ke Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu an, kalau nggak salah Saqafi beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it ta'ami bi ta'am illa mislan bi misl. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual makanan dengan makanan kecuali kalau semisal. Baik, di sini Rasulullah tidak menamakan, tapi intinya ta'am, berarti apa? Ilahnya adalah at-ta'am, yaitu dia adalah makanan. Sementara asal dari ta'am adalah makanan asasi. Baik, kalau kuaci nggak masalah. Kuaci ini dengan kuaci yang dipegang orang itu 1 dibanding 2 nggak masalah, karena dia bukan ta'am. Taib. Faqad allaqal hukma bismi ta'am. Rasulullah SAW menggantungkan hukum larangan tadi dengan nama ta'am. Fadalla ala al-illati wastiqaqiha. Maka ini menunjukkan tentang ilahnya. Jadi ilahnya adalah makanan dan istiqaqiha dan pecahannya. Dan ini dibahas di dalam usul tafsir dan usul fikih. Yaitu apa? Suatu hukum atau suatu berita kalau digantungkan pada isim mustaq, maka isim mustaq itu sebagai ilahnya. Taib. Sekarang apa isim mustaqnya? To'am. Karena dari apa? To'ima ya to'amu. To'aman. Taib. Apa hukumnya? Yaitu larangan menjual kecuali semisal. Berarti ilahnya apa? Ilahnya adalah to'am. Adanya sifat to'am, yaitu makanan asasi. Jadi apapun dia, baik dia itu gandum ataupun bukan gandum, berarti masuk di dalamnya, dan jumhur mengatakan itu memang beras. Demikian pula yang lain, kalau memang dia makanan asasi, maka jual belinya harus apa? Setimbang, harus sama kalau memang beras dijual dengan beras, barter. Qal wa wafaqal imamu Malikun Syafi'iyya fin naqdain. Imam Malik menyetujui Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Malik lalu belajar ke Syafi'i, tapi maksudnya sama di sini. Jelas Syafi'i yang belajar pada Imam Malik. Yaitu bersepakat dengan Imam Syafi'i untuk 2 mata uang tadi, emas dan perak. Yaitu ilahnya memang itu. Apa itu? As-samaniyah. Bahwasanya kedua-duanya itu memang sebagai mata uang. Am ghairihima, ataupun yang lain sebagai penggantinya, boleh jadi dari bronze atau mungkin dari besi, misalkan mata uangnya dari besi, hukumnya sama karena ilahnya sama, yaitu as-samaniyah sebagai mata uang. Fal illatu indahu fihi tarji'u ilal jinsi waliddikhari waliqtiyat. Maka ilah, taib, sepertinya titik tadi ya, naqdain titik. Kemudian amma, cetakan yang lain apa? Amma atau am? Nah, itu baru sesuai kita. Tempat anak kurang alif. Amma ghairuhuma, adapun yang lain yang selain mata uang, fal illatu indah, maka alasannya menurut beliau kenapa gandum harus dengan gandum, demikian pula mungkin apa? Garam dengan garam, kembalinya pada jenis, yaitu dia dari jenis yang sama, walid dikhor, polanya adalah pola disimpan. Apa yang bukan pola disimpan? Roti. Kita nggak bilang gandum, tapi yang rotinya itu. Roti tipenya bukan tipe disimpan. Apa makna disimpan? Yaitu sesuatu yang bertahan lama walaupun tanpa alat pengawet. Ini namanya iddikhor. Jelas roti kita simpan, tapi simpan nggak lama umur dia. Maka roti itu boleh kita menukar 1 roti dengan 2 roti. Karena dia sudah berubah dari jenisnya. Sebagaimana kata usuliyun. Walaupun asalnya dari gandum, tapi kalau sudah jadi roti dia sudah lain. Taib. Makanya boleh orang zakat dengan apa? Gandum, tapi nggak boleh zakat dengan roti. Ini keadaannya sudah lain. Qal waliqtiyat, dan dia itu sebagai qut, sebagai makanan asasi. Taib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.